Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi APD atau alat pelindung diri, keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Definisi alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit kerja. Secara teknis, alat pelindung diri tidak dapat melindungi tubuh secara sempurna terhadap paparan potensi bahaya. Namun demikian, alat pelindung diri akan dapat mengurangi tingkat keparahan dari suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun telah menggunakan alat pelindung diri, tetapi upaya pencegahan dan pengendalian risiko kecelakaan secara teknis teknologis merupakan langkah yang utama dan terus harus selalu diupayakan sampai tingkat risiko dapat ditekan sekecil mungkin dalam batas yang diperkenakan. Materi selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan. Kewajiban dalam penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja yang mempunyai risiko terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan alat pelindung diri antara lain: yang pertama, pasal 3 ayat 1 poin F yang berbunyi, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang kedua, pasal 12 ayat 12 poin B yang berbunyi, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, pasal 9 ayat 1 poin C yang berbunyi, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Yang keempat, pasal 14 poin C yang berbunyi, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit akibat kerja, penggunaan alat pelindung diri diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01-Men-1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Diatur dalam pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah penyakit akibat kerja. Sedangkan dalam Permenaker Nomor per 03-Men-1985 tentang K3 pemakaian asbes, khususnya pada ayat 10, dinyatakan bahwa alat pelindung diri dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja lain tidak boleh dipakai oleh tenaga kerja lain, kecuali bila alat pelindung diri dan pakaian kerja sudah dibersihkan. Lebih lanjut, penggunaan alat pelindung diri untuk maksud peningkatan kinerja keselamatan kerja diatur dalam beberapa peraturan, antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat penyelamat dan pelindung diri sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan masing-masing pekerja. Selanjutnya, pada pasal 40 ayat 4 menyatakan bahwa para pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan menggunakan alat-alat termaksud pada ayat 1. Selanjutnya, yang kedua, Peraturan Menaker Nomor per 01-Men-1978 tentang K3 dalam penebangan dan pengangkutan kayu. Pasal 7 ayat 1.1 menyatakan bahwa pengemudi truk harus mengikuti pedoman-pedoman tentang pemakaian alat pelindung diri
untuk keselamatan kerja. Dan pada pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa norma K3 pada waktu pemuatan kayu ke kapal, di mana pekerja harus memakai alat pelindung diri, yaitu sarung tangan, topi, dan pelampung. Yang ketiga, Peraturan Menakar Nomor 01-Men/1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan. Pasal 99 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa alat-alat penyelamat dan pelindung diri yang sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja harus disediakan dalam jumlah yang cukup. Alat-alat yang dimaksud harus selalu memenuhi syarat-syarat ketiga yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, Permenakar Nomor per 08-Men-7-2010. Pertama, pasal 2 ayat 1 menyebutkan pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Yang kedua, pasal 5 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja. Yang ketiga, pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Yang keempat, pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen alat pelindung diri di tempat kerja. Selanjutnya, dari uraian peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, bahwa kewajiban memakai alat pelindung diri bila memasuki suatu tempat kerja yang berbahaya bukan hanya berlaku bagi tenaga kerja saja, melainkan juga bagi pimpinan perusahaan, pengawas lapangan, supervisor, dan bahkan berlaku untuk siapa saja yang akan memasuki tempat kerja tersebut. Dengan demikian, pimpinan perusahaan dan supervisor harus memberikan contoh yang baik kepada pekerja, yaitu memakai alat pelindung diri yang diwajibkan bila memasuki tempat kerja yang dinyatakan berbahaya. Dengan demikian, para pekerja akan merasa bahwa pimpinan mereka sangat disiplin dan perhatian dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Selain berkewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma, pengurus berkewajiban untuk menjamin bahwa alat pelindung diri digunakan secara tepat, termasuk memberikan training, instruksi, dan pengawasan secara terus-menerus. Lanjut ke materi pemilihan alat pelindung diri. Secara lebih detail, pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Nah, adapun aspek yang pertama yaitu aspek teknis. Aspek teknis meliputi pemilihan berdasarkan jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk alat pelindung diri harus disesuaikan dengan bagian tubuh yang dilindungi. Kenapa demikian? Dikarenakan hal tersebut berguna agar alat pelindung diri yang digunakan dapat efektif melindungi diri pekerja. Selanjutnya, pemilihan berdasarkan mutu atau kualitas. Mutu alat pelindung diri akan menentukan tingkat keparahan dari suatu kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Semakin rendah mutu alat pelindung diri, maka akan semakin tinggi tingkat keparahan atas kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang terjadi. Untuk menentukan mutu suatu alat pelindung diri dapat dilakukan melalui uji laboratorium untuk mengetahui pemenuhan terhadap standar. Selanjutnya, penentuan jumlah alat pelindung diri. Jumlah yang diperlukan sangat tergantung dari jumlah pekerja yang terpapar potensi bahaya di tempat kerja. Idealnya adalah setiap pekerja menggunakan alat pelindung diri sendiri-sendiri atau tidak dipakai secara bergantian. Selanjutnya, teknik penyimpanan dan pemeliharaan. Penyimpanan dan pemeliharaan alat pelindung diri yang baik adalah merupakan investasi untuk penghematan dari pembelian alat yang baru. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek psikologis. Di samping aspek teknis, maka aspek psikologis yang menyangkut masalah kenyamanan dalam penggunaan alat pelindung diri juga sangat penting untuk diperhatikan. Timbulnya masalah baru bagi pemakai harus dihilangkan, seperti terjadinya gangguan terhadap kebebasan gerak pada saat memakai alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri tidak menimbulkan alergi atau gatal-gatal pada kulit.
Pekerja tidak malu memakainya karena bentuknya cukup menarik. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka perlu diperhatikan pula beberapa kriteria di dalam pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri. Adapun kriteria di dalam pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri sebagai berikut. Yang pertama, alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif kepada pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja. Kedua, alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai, dan tidak merupakan beban tambahan bagi pemakainya. Dan yang ketiga yaitu bentuknya cukup menarik, sehingga pekerja tidak malu memakainya. Adapun lanjutan dari aspek psikologis, yaitu tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, baik karena jenis bahayanya maupun kenyamanan dalam pemakaian, mudah untuk dipakai dan dilepas kembali, tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan pernafasan serta gangguan kesehatan lainnya, tidak mengurangi persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan, suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia di pasaran, mudah disimpan dan dipelihara pada saat tidak digunakan. Alat pelindung diri yang dipilih harus sesuai standar yang ditetapkan. Jenis-jenis alat pelindung diri. Jenis-jenis APD yang ada di pasaran cukup banyak berdasarkan bagian tubuh yang dilindungi dari kontak dengan potensi bahaya. Yang pertama, alat pelindung kepala atau headwear. Alat pelindung kepala ini digunakan untuk melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari, dan lain-lain. Adapun jenis alat pelindung kepala. Yang pertama, topi pelindung atau safety helmet. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda-benda keras yang terjatuh, benturan kepala, dan terkena arus listrik. Topi pelindung harus tahan terhadap pukulan, tidak mudah terbakar, tahan terhadap perubahan iklim, dan tidak dapat mengantar arus listrik. Topi pelindung dapat terbuat dari plastik atau backlight, serta gelas, fiberglass, maupun metal. Topi pelindung dari bahan backlight enak dipakai karena ringan, tahan terhadap benturan dan benda keras serta tidak menyalurkan arus listrik. Sedangkan topi pelindung dari bahan fiberglass tahan terhadap asam dan basa kuat. Bagian dari dalam topi pelindung biasanya dilengkapi dengan anyaman penyangga yang berfungsi untuk menyerap keringat dan mengatur pertukaran udara. Selanjutnya B. Tutup kepala. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari kebakaran korosi, suhu panas, atau dingin. Tutup kepala ini biasanya terbuat dari asbestos, kain tahan api atau korosi, kulit, dan kain tahan air. C. Topi. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran atau debu atau mesin yang berputar. Topi ini biasanya terbuat dari kain katun. 2. Alat pelindung mata atau iris protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu, dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi sinar matahari, pukulan atau benturan benda keras, dan lain-lain. Alat pelindung mata ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu kacamata. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel kecil, debu, dan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, giglas. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari gas,
debu, uap, dan percikan larutan dalam bahan kimia. Gelas biasanya terbuat dari plastik transparan dengan lensa berlapis kobalt untuk melindungi bahaya radiasi gelombang elektromagnetik magnetron. Kemudian poin ketiga, alat pelindung telinga, ear protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Contoh alat pelindung telinga, yang pertama sumbat telinga, earplug. Ukuran dan bentuk saluran telinga tiap-tiap individu dan bahkan untuk kedua telinga dari orang yang sama adalah berbeda. Untuk itu, earplug harus dipilih sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan bentuk saluran telinga pemakainya. Pada umumnya, diameter saluran telinga antara 5-11 mm dan liang telinga pada umumnya berbentuk lonjong dan tidak lurus. Earplug dapat terbuat dari kapas, spons, dan malam, hanya dapat dipergunakan untuk sekali pakai, dalam hal ini disposable. Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 desibel. Kemudian, contoh yang kedua, tutup telinga, earmuff. Alat pelindung telinga jenis ini terdiri dari 2 buah tutup telinga dan sebuah headband. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Alat ini dapat mengurangi intensitas suara sampai 30 desibel dan juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia. Selanjutnya poin yang keempat, alat pelindung pernapasan. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari risiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi, atau yang bersifat rangsangan. Contoh alat pelindung pernapasan yaitu yang pertama masker. Alat ini digunakan untuk mengurangi paparan debu atau partikel-partikel yang lebih besar masuk ke dalam saluran pernapasan. Contoh yang kedua respirator. Alat ini digunakan untuk melindungi pernapasan dari paparan debu, kabut, uap logam, asap, dan gas-gas berbahaya. Chemical respirator merupakan cartridge respirator terkontaminasi gas dan uap dengan toksisitas rendah. Cartridge ini berisi adsorben dan karbon aktif, arang, dan silika gel. Sedangkan constror digunakan untuk mengadsorpsi klor dan gas atau uap zat organik. Mechanical filter respirator. Alat pelindung ini berguna untuk menangkap partikel-partikel zat padat, debu, kabut, uap logam, dan asap. Respirator ini biasanya dilengkapi dengan filter yang berfungsi untuk menangkap debu dan kabut dengan kadar kontaminasi udara tidak terlalu tinggi atau partikel yang tidak terlalu kecil. Filter pada respirator ini terbuat dari fiberglass atau wool dan serat sintetis yang dilapisi dengan resin untuk memberi muatan pada partikel. Dan yang kelima, alat pelindung tangan. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Sarung tangan terbuat dari karet untuk melindungi kontaminasi terhadap bahan kimia dan arus listrik. Sarung tangan dari kulit untuk melindungi terhadap benda tajam dan goresan. Sarung tangan dari kain atau katun untuk melindungi kontak dengan panas, dingin, dan lain-lain. Dalam pemilihan sarung tangan yang tepat, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, potensi bahaya yang ada di tempat kerja, apakah berupa bahan kimia korosif, benda panas, dingin, tajam, atau benda keras. Yang kedua, daya tahan bahan terhadap bahan kimia, seperti sarung tangan karet alami tidak tepat pada pemaparan pelarut organik, karena karet alami larut dalam pelarut organik. Yang ketiga, kepekaan objek yang dikerjakan, seperti pekerjaan yang halus dengan membedakan benda-benda halus lebih tepat menggunakan sarung tangan yang tipis.
Yang keempat, bagian tangan yang dilindungi, apakah hanya bagian jari saja, tangan, atau sampai bagian lengan? Selanjutnya yang keenam, alat pelindung kaki, di mana alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam atau kaca, larutan kimia, benda panas, serta kontak dengan arus listrik. Menurut jenis pekerjaan yang dilakukan, sepatu keselamatan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sepatu pengamatan pada kebocoran baja, sepatu pengamatan pada yang mengandung bahaya peledakan, sepatu pengaman untuk pekerjaan yang berhubungan dengan listrik, dan sepatu pengaman untuk pekerjaan bangunan konstruksi. Ketujuh, pakaian pelindung. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, serta cairan, bahan kimia, dan lain-lain. Yang kedelapan, sabuk pengaman, di mana alat pelindung jenis ini digunakan untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh dari ketinggian, seperti pada pekerjaan mendaki, memanjat, dan pada pekerjaan konstruksi bangunan. Selanjutnya masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang pemeliharaan dan penyimpanan APD. Secara prinsip, pemeliharaan alat pelindung diri dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Penjemuran di panas matahari untuk menghilangkan bau dan mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri. Kedua, pencucian dengan air sabun untuk alat pelindung diri seperti helm keselamatan, kacamata, earplug yang terbuat dari karet, sarung tangan, kain, kulit atau karet, dan lain-lain. Ketiga, penggantian cartige atau kanister pada respirator setelah dipakai beberapa kali. Bila memungkinkan, perusahaan dapat mengembangkan sistem pemeliharaan dan penyimpanan alat pelindung diri secara kelembagaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Penunjukan orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan APD. Kedua, pengembangan prosedur pembersihan dan pemeriksaan secara rutin dan khusus. Ketiga, ketersediaan informasi tentang lamanya waktu proteksi alat pelindung diri dan prosedur pergantian dan pembelian, serta lain-lain. Investasi alat pelindung diri menurut faktor bahaya dan bagian tubuh yang dilindungi. Faktor risiko yang pertama yaitu benda berat atau keras. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu kepala, pergelangan kaki, kaki, dan jari kaki. Jenis alat pelindung diri yaitu topi logam, sepatu steelbox toy. Faktor risiko bahaya yang kedua yaitu benda sedang tidak terlalu berat. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu kepala. Jenis alat pelindung dirinya yaitu topi aluminium atau plastik. Faktor risiko bahaya yang ketiga yaitu benda berterbangan. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu kepala, mata, muka, lengan, tangan, dan jari, kemudian tubuh. Jenis alat pelindung dirinya yaitu topi plastik atau logam, goggles, tameng plastik, sarung tangan kulit lengan panjang, jaket atau jas kulit. Faktor risiko bahaya yang keempat yaitu debu. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu mata, muka, pernafasan. Jenis alat pelindung dirinya yaitu goggles, penutup muka dari plastik, transpirator atau masker. Faktor risiko bahaya kelima yaitu percikan api dan logam. Bahan tubuh yang dilindungi yaitu kepala, mata, muka, bagian tubuh, lengan, tangan, dan jari, kemudian jari, kaki, dan tungkai. Jenis alat pelindung dirinya yaitu topi plastik berlapis abses, goggles, kacamata keselamatan, penutup muka dari plastik, jaket dari abses atau kulit, sarung tangan abses lengan panjang, kemudian sepatu kulit. Faktor resiko bahaya. Yang keenam, gas, asap, fum. Bagian tubuh yang dilindungi, mata, muka, pernafasan, lengan, tangan, dan jari, daerah kaki dan tungkai. Jenis alat pelindung diri, goggles, penutup muka khusus, gas masker yang dilengkapi filter, sarung tangan plastik atau karet lengan panjang, sepatu yang kondusif. Yang ketujuh, cairan bahan kimia. Bagian tubuh yang dilindungi, kepala, mata, muka, pernafasan,
lengan dan jari tangan, bagian tubuh, daerah kaki dan tungkai. Jenis alat pelindung diri: plastik atau karet, goggles, penutup dari plastik, respirator tahan kimia, sarung tangan plastik atau karet, pakaian dari plastik atau karet, sepatu karet atau plastik. Yang ke-8, lingkungan panas. Bagian tubuh yang dilindungi: kepala, mata, bagian kaki dan tungkai, bagian tubuh lainnya. Jenis alat pelindung diri seperti topi bahan asbes, goggles dengan lensa tahan sinar infra, sepatu tahan panas, pakaian pelindung dari asbes atau bahan lain tahan panas. Yang ke-9, lingkungan basah atau berair. Bagian tubuh yang dilindungi: kepala, lengan, tangan, dan jari, bagian tubuh, daerah kaki dan tungkai. Jenis alat pelindung diri seperti topi plastik, sarung tangan plastik, pakaian khusus tahan air, sepatu bot dari karet. Yang ke-10, arus listrik. Bagian tubuh yang dilindungi: kepala, lengan, tangan, dan jari, dan bagian tubuh. Jenis alat pelindung diri seperti topi plastik atau karet, sarung tangan karet tahan sampai 10.000 volt selama 3 menit, dan pakaian dari bahan karet. Yang ke-11, sinar menyilaukan. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu mata, sedangkan jenis alat pelindung diri yaitu goggles dengan lensa polaroid. Yang ke-12, percikan api dan sinar pada penjelasan. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu mata, muka, bagian tubuh, bagian kaki, dan tungkai. Sedangkan jenis alat pelindung diri yaitu goggles dengan lensa polaroid, penutup muka dengan kacamata filter khusus, jaket dari asbes atau kulit, sepatu lapis baja. Yang ke-13 yaitu penyinaran radioaktif. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu bagian tubuh, lengan, tangan, dan jari. Jenis alat pelindung diri yaitu jaket karet atau kulit dilapis dengan timah hitam, sarung tangan karet lapis timah hitam. Sedang ke-14 yaitu kebisingan intensitas tinggi. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu telinga. Jenis alat pelindung diri yaitu earmuff atau earplug. Yang ke-15 yaitu lingkungan yang menyebabkan terpeleset atau jatuh. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu kaki, kepala, bagian tubuh. Jenis alat pelindung diri berupa sepatu anti-slip, topi plastik atau logam, jaket kulit. Ke-16 yaitu dermatitis atau radang pada kulit. Bagian tubuh yang dilindungi yaitu kepala, bagian tubuh, lengan, tangan, dan jari, bagian kaki dan tangkai. Sedangkan jenis alat pelindung diri berupa topi plastik, pakaian dari karet atau plastik, sarung tangan plastik atau karet, sepatu karet atau berbahan kayu.